Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merekap data analisis vegetasi tingkat pohon di Microsoft Excel 2013. Nah, kita langsung saja ke layar Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah sediakan contoh analisis vegetasinya. Di sini terdapat 5 petak contoh sampel yang saya akan melakukan analisisnya, dan dari keseluruhan petak ini bisa kita cek berapa jumlah individu dari keseluruhan jenis yang ada. Kita lihat bersama di sini. Nah, di sini terdapat 21 individu dari semua jenis untuk keseluruhan petak sampel ini. Nah, di bawah ini ada rumusnya, mulai dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Nah, dari ketiga rumusnya ini nanti outputnya itu kita mengetahui indeks nilai pentingnya atau INP-nya. Dan di sini saya menggunakan metode, bisa kita lihat di sini metodenya ini teman-teman. Metodenya nested sampling. Nah, untuk panjang transeknya saya menggunakan 500 meter, dan untuk plotnya ini lebarnya 20 meter. Nah, masing-masing plot ini mempunyai interval 80 meter. Saya hanya mengambil sampel pohon saja. Selanjutnya, bila teman-teman mau kembangkan atau mau buat analisis sesuai kebutuhan teman-teman, bisa ikuti contoh yang saya buat nanti. Oke, kita langsung saja mulai di sini. Langkah pertama kita lihat di sini. Kita harus mengkonvers diameter dari satuan sentimeter ke meter. Nah, di sini untuk cara mendapatkan diameter di lapangan sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Silakan teman-teman cari link video saya. Di situ ada jelaskan tentang cara mengukur diameter pohon di hutan seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini kita kasih kode dulu untuk diameternya, tapi di sini kita convert ke meter, dari sentimeter ke meter. Cara konversinya gampang saja, kita tinggal tekan sama dengan, klik di sebelah kiri, terus dibagi 100. Nah, ini sudah konvers ke meter. Selanjutnya kita mencari luas bidang dasar. Nah, ini nanti digunakan untuk mendapatkan dominasinya. Di sini luas bidang dasar di sini menggunakan rumus 1/4 pi d kuadrat. Nah, kita langsung saja LBDS sama dengan buka kurung 1/4 kali 3,14 buka kurung tutup kurung kali buka kurung 3,14 tutup kurung kali buka kurung, klik sebelah kiri ini, terus pangkat 2.
seperti ini, tutup kurung terus enter. Selanjutnya kita tinggal scroll ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita ingin mengetahui jumlah setiap jenis, jumlah untuk keseluruhan 5 petak ini dari tiap jenis yang kita mau hitung analisis vegetasinya. Nah, di sini yang pertama jenis Trema orientalis ini, di sini kira-kira jumlahnya ada berapa di keseluruhan petak ini. Caranya seperti ini, sama dengan kita tekan rumusnya countif seperti ini, terus kita blok semua rank dia. Selanjutnya kita kunci dulu ranknya, ini dikunci menggunakan F4 atau kunci Fn. Klik saja di keyboard Fn F4. Nah, kita klik dulu di C5 ini, Fn F4. Nah, nanti muncul tanda dolar seperti ini. Terus di C25 kita kunci lagi Fn F4. Nah, nanti muncul seperti ini. Selanjutnya kita di sini kita lihat ada tanda simbol seperti ini, titik terus koma seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kita tekan di keyboardnya ini, nanti muncul tanda seperti ini. Terus kita lihat di sini harus ada surat mencari kriteria. Nah, di sini kan kita mencari Trema orientalis, jadi kita harus klik Trema orientalisnya ini seperti ini, terus kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, untuk melihat tingkat validnya bisa teman-teman lihat. Untuk Trema orientalis di semua plot ini terdapat 2. Nah, ini sama di petak 3 ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita scroll ke bawah, nanti terekap secara otomatis. Nah, untuk melihat tingkat kevalidan lagi, kita tinggal jumlahkan saja untuk keseluruhan ini. Dapatnya 21 untuk jumlah keseluruhan ini. Nah, ini kan kita bisa hubungkan antara hasil yang kita dapat di petak yang satu ini dengan petak yang kita baru buat ini, jumlahnya sama, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yang berikut kita ingin mencari luas bidang dasar atau LBDS dari setiap jenis, dari masing-masing jenis. Caranya seperti ini. Di sini kita kasih keterangan dulu LBDS. Nah, di sini untuk jenis Trema orientalis ini kan ada 2 individu dalam keseluruhan plot ini atau petak. Jadi LBDS-nya cuman 2 saja untuk Trema. Caranya dibuat secara otomatis pakai rumus SUMIF. Nah, caranya seperti ini, sama dengan ketik SUMIF seperti ini. Nah, di sini ada keterangan rank, kriteria, dan sum rank. Perlu teman-teman ketahui untuk membuat rank ini, dasarnya di sini di jenis-jenis di dalam petak contoh ini, teman-teman jangan
sampai kekurangan huruf atau kelebihan huruf ataupun spasinya ada yang tidak spasi atau ada yang melebihi spasi seperti itu. Jadi saran saya untuk setiap jenis ini mending kalau ditulis harus di copy paste untuk jenis yang berikut dari jenis yang kita sudah tulis, terus dapat jenis yang sama terus kita lakukan copy paste agar kekurangan atau kelebihan huruf tidak terjadi ataupun tidak terjadi spasi yang berlebihan atau tidak kurangnya spasi seperti itu. Jadi intinya semuanya harus sama di setiap jenis. Ini akan berpengaruh pada rank, sehingga rumus ini bisa membaca semua kata-kata atau jenis-jenis yang ada di sini dengan benar seperti itu. Caranya seperti ini, kita buat rank dulu. Di sini kita klik di trema, kita scroll ke bawah, kita blok sampai di sini. Nah, selanjutnya di C5 ini teman-teman kunci Fn F4, terus di C12 ini kunci lagi Fn F4. Nah, ini C5 sampai C25 ini seperti ini. Jadi C5 sampai di C25 seperti itu. Itu yang dimaksud dengan C5 sampai C25. Selanjutnya di sini ada keterangan titik koma. Jadi kita harus buat titik koma seperti itu. Nah, nanti ini rumusnya pindah secara otomatis di kriteria. Langkah berikut kita mencari kriteria mana yang perlu kita lakukan. Di sini kan kita membuat trema, jadi kita klik di trema seperti ini. Terus ini tidak perlu dikunci, terus kita langsung klik tekan titik koma seperti ini. Yang berikut sum rank. Jadi kita ingin mengetahui LBDS-nya, kita sum rank dari sini seperti ini sampai di G25. Terus di G5 ini kita kunci tanda dolar. Nah, di G25 juga kita kunci tanda dolar seperti itu. Terus di sini kita tutup kurung. Nah, terus kita enter. Nah, hasil ini, terus kita scroll ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan melakukan penjumlahan secara otomatis. Nah, sehingga sangat mempermudah teman-teman ketika melakukan analisis data dengan jumlah data yang banyak seperti itu. Ini di sini kita jumlahkan sama dengan sum untuk menjumlahkan keseluruhan LBDS-nya. Terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Ini kita buat 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, yang berikut kita masuk pada rumus intinya, yaitu ingin mencari kerapatan. Di sini kerapatannya itu bunyi rumusnya jumlah individu suatu jenis bagi total luas petak contoh. Kita kasih keterangan kerapatan seperti ini. Nah, untuk mencari kerapatan di sini kita lihat dulu luas petak contoh dalam kurung hektar. Di metode yang saya pakai di metode ini panjangnya 500 meter, lebarnya 20 meter. Jadi untuk mendapatkan luas kita harus kalikan panjang kali lebar. Nah, kita langsung saja sama dengan panjang 500 kali lebar 20. Terus kita enter. Hasilnya ini 10.000. 10.000 ini
belum masuk ke hektar, dia masih meter persegi. Jadi kalau kita convert ke hektar, dapatnya 1 hektar. Seperti itu. Silakan teman-teman coba. Kalau memang kurang yakin, silakan coba. Nah, 1 hektar ini. Nah, untuk setelah kita mencari ini, kita langsung saja menjumlahkan antara jumlah individu suatu jenis bagi total luas petak contoh. Kita langsung saja sama dengan jumlah individu suatu jenis bagi total luas ini. Nah, ini kita kunci, kalau boleh sih kunci aja, terus kita enter, terus kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini kita jumlahkan, misalkan ini dapatnya 100 ya. Oh tidak, sorry, yang dapat 100 itu kerapatan relatif. Nah, seperti ini untuk kerapatan teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari kerapatan relatif, KR lebih singkat. Nah, kita lihat rumus di kerapatan relatif ini, bunyinya kerapatan dari suatu jenis bagi kerapatan dari seluruh jenis kali 100. Nah, tinggal saja kita langsung mulai sama dengan kerapatan suatu jenis bagi kerapatan seluruh jenis. Terus ini jangan lupa kerapatan seluruh jenis kita kunci tanda dolarnya kali 100%. Kenapa kita harus mengunci? Karena dia cuman mewakili satu sel. Ini namanya sel, jadi kita harus mengunci, dan dia kan akan dibagikan dengan banyaknya sel, seperti itu. Terus kita enter, terus kita jumlah. Seandainya tidak melakukan penguncian, hasilnya seperti ini. Ini contohnya kita melepaskan pengunciannya. Sama dengan klik ini, terus dikali 100%, terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Tapi kalau kita melakukan keseluruhan otomatis datanya blank, seperti itu. Ini fungsinya dari melakukan penguncian. Sama dengan bagi ini dibuat penguncian kali 100. Enter. Nah, yang berikut ini kita jumlahkan semua, usahakan harus 100. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hanya berdasarkan rumus saja. Kalau angkanya 100 di sini, datanya masih dalam keadaan benar, tidak terjadi kesalahan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari frekuensi. Di sini kita lihat bunyi rumus frekuensinya. Jumlah petak ditemukan suatu jenis bagi jumlah seluruh petak. Nah, di sini jumlah petak ditemukan ini bisa teman-teman lihat di sini logikanya, jumlahnya hanya 2. Otomatis ya di sekitar ini palingan ada 2 petak, ataupun ada cuman 1 petak cuman menempati 2 individu yang jenis yang sama seperti trema. Tetapi di sini kan 2 petak, antara 1 dan 3 ini ada trema. Jadi menempati 2 petak untuk jenis trema. Terus langsung saja kita sama dengan 2 petak untuk trema ini dibagi seluruh petak. Seluruh petak ada 5, terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Selanjutnya untuk quercus di sini
jumlahnya 1, otomatis dia menggunakan 1 petak saja. Tinggal kita sama dengan 1 bagi 5 seperti itu. Di sini ficus pidana lagi, sorry. Ficus padana di sini jumlahnya 2, dia di petak pertama ada dan di petak keempat. Nah, jadi dia menggunakan 2 petak, tinggal sama dengan 2 bagi 4 bagi 5 seperti itu. Yang berikut Lichenoronhae, di sini ada 4 individu menggunakan petak. Yang pertama ada, yang ketiga ada. Nah, di sini ada 2 individu dalam satu petak ini. Jadi tetap hitung 1 petak walaupun di dalamnya ada 2 individu. Di sini Lichenya ada di petak 4. Jadi penggunaan petak ada 3 petak. Jadi tinggal saja kita masukkan sama dengan 3 bagi 5. Terus yang berikut Syzygium di sini menggunakan petak yang keberapa ini? Syzygium petak di sini kan hanya 2 individu. Terus dia menggunakan 1 petak saja. Petak kedua. Jadi 1 bagi 5. 1 bagi 5. Terus yang berikut Homalanthus giganteus, 2 individu menggunakan petak kedua ada. Terus Homalanthus dan petak ketiga. 2 petak yang dia gunakan. Terus yang berikut Engelhardia spicata, di sini petak pertama tidak ada, petak kedua ada, petak ketiga, keempat, kelima ada. Engelhardia ada 3, 2, 4, 5. Nah, di sini Engelhardia menggunakan 3 petak dibagi 5. Terus Mallothus sp di sini menggunakan petak yang Mallothus petak 2 sama petak 5. Sini sama dengan 2 bagi 5. Terus yang berikut Acerlaronium. Acerlaronium ini dia 3 individu. Petak pertama tidak ada, petak kedua ada, petak ketiga ada, dan petak kelima. Dia menggunakan 3 petak. 3 sama dengan 3 bagi 5. Seperti itu. Nah, ini untuk frekuensinya. Kita jumlahkan untuk keseluruhan frekuensinya. Terus kita enter. Hasilnya ini kita buat 2 angka di belakang koma seperti ini. Terus yang berikut kita cari rumus frekuensi relatif. Nah, di sini bunyinya frekuensi dari suatu jenis bagi frekuensi dari seluruh jenis kali 100. Di sini kita FR, frekuensi relatif. Kita langsung saja sama dengan frekuensi dari jenis trema ini bagi frekuensi keseluruhan jenis. Di sini kita buat tanda dolar mengunci,
terus kita kalikan 100, terus kita enter. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini harusnya 100. Untuk jumlah keseluruhan ini harusnya 100. Oke, jadi ini benar karena jumlahnya 100 berdasarkan rumus. Selanjutnya kita mencari dominasi. Di sini bunyi rumusnya jumlah basal area suatu jenis bagi jumlah seluruh sampel area. Di sini dominasi. Perlu teman-teman ketahui, ada sebagian rumus yang ada bahasa bahasa di rumusnya ini agak berbeda, tetapi maksudnya sama. Cuman di sini saya menggunakan nama bahasa rumusnya seperti ini, basal area suatu jenis, karena ada yang beda-beda untuk narasi kata-katanya seperti itu, tapi maksudnya sama. Langsung saja kita sama dengan jumlah basal area. Basal area di sini diambil dari LBDS ini, teman-teman. Untuk jumlah basal jumlah basal area suatu jenis. Jumlah basal area suatu jenis ini punyanya jenis trema ini yang sudah kita cari LBDS-nya. Kita klik di sini, bagi jumlah seluruh sampel area. Sampel areanya di sini. Terus kita enter. Nah, hasilnya ini tinggal kita scroll ke bawah. Nah, ini ternyata tidak bisa, jadi kita harus menguncinya sebenarnya. Sorry teman-teman. Sama dengan dibagi jumlah seluruhnya, terus ini dikunci, terus enter. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Oke. Terus ini kita sama dengan zoom, kita jumlahkan keseluruhannya, dapatnya harusnya 100. Nah, ini dapatnya 1,00 untuk dominasinya. Selanjutnya dominasi relatif. Di sini ini bunyi rumusnya nilai dominasi suatu jenis bagi jumlah seluruh nilai dominasi seluruh jenis, seperti itu. Seharusnya di sini harus kalikan 100. Oke, dominasi relatif sama dengan kita bagikan ini, kita klik 0,12, kita bagikan 1,00 ini, terus ini kita tanda penguncinya, terus di sini kita buat kalikan 100, terus kita enter. Nah, hasilnya ini kita dua angka di belakang koma. Di sini kita menjumlahkan keseluruhannya. Dapatnya ini teman-teman, tetap 100. Yang berikutnya kita langkah akhirnya kita ingin mencari INP. Nah, di sini INP-nya ini bunyi rumusnya dominasi relatif tambah frekuensi relatif tambah kerapatan relatif.
Nah, ini langkah akhirnya teman-teman. Kita langsung di sini INP. Kita klik sama dengan, kita klik di kerapatan relatif ini, ditambah frekuensi relatif, ditambah dominasi relatif, terus kita enter. Nah, hasilnya ini. Terus kita scroll ke bawah. Nah, hasilnya ini. Di sini yang paling pentingnya jumlah keseluruhannya itu harus 300. Jadi kalau di bawah 300 kemungkinan besar masih ada kesalahan di pengelolaan data, ataupun di atasnya 300 kemungkinan besar masih salah. Tetapi kalau benar 300 berarti pengelolaan datanya itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Kita enter. Nah, hasilnya ini teman-teman. Ini berdasarkan rumusnya sudah benar, pengelolaan datanya juga sudah benar, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman kasih persentase, bisa klik di sini, bisa seperti ini, tergantung kebutuhannya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk jumlah yang paling tinggi atau dominasi yang paling tinggi berdasarkan INP-nya ini jenis Lithia Noronhae. Lithia Noronhae jumlahnya 4. Nah, jumlahnya 4. Sedangkan yang urutan keduanya ada Engelhardia spicata, jumlahnya 3. Seperti itu. Tetapi perlu saya sampaikan, INP bukan saja pengaruhnya dari jumlah, dia juga pengaruhnya dari frekuensi sama dominasi. Ada beberapa jurnal yang menerangkan bahwa jika di sini diketahui jumlahnya sedikit tetapi INP-nya tinggi. Contoh saja di Trema, jumlahnya cuma 2 tetapi di sini INP-nya tinggi. Nah, Trema ini bukan dipengaruhi oleh jumlah juga, dia dipengaruhi oleh dominasi, dipengaruhi oleh diameter. Dominasi ini berangkatnya dari diameter. Karena diameternya yang besar, sehingga mempengaruhi INP-nya. Seperti itu. Jadi tolak ukurnya tinggi rendahnya suatu INP, pengaruhnya itu di kerapatan, frekuensi, dan dominasi. Bukan saja hanya pengaruh di jumlah, seperti itu teman-teman. Jadi garis umumnya seperti itu. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan perhitungan atau analisis data yang berdasarkan data di lapang. Silakan teman-teman ikuti video yang saya buat ini. Dan jika ada kekeliruan atau kesalahan atau kekurangan atau teman-teman belum paham tentang cara kerjanya, silakan teman-teman tinggalkan komen di bawah sehingga saya bisa melihat atau mengkoreksi sebenarnya tingkat kesalahan seperti apa dan di mana, seperti itu. Jadi jangan malu bertanya untuk sesuatu hal yang baik. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih.